Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ilmu balaghah, di mana kita akan memulai dengan ilmu bayan. Sebenarnya perlu kita jelaskan bahwa ilmu balaghah itu terbagi tiga. Yang pertama ada namanya ilmu bayan, kemudian yang kedua ada namanya ilmu al-ma'ani, yang ketiga ada namanya ilmu al-badi'. Nah, jadi langsung saja kita akan membahas tentang ilmu bayan. Ilmu bayan itu ada namanya tasbih. Judul pertamanya namanya tasbih. Tasbih. Tasbih artinya adalah secara bahasa persamaan atau perbandingan. Secara istilah adalah, jadi sebelumnya kita sampaikan bahwa kita ini menggunakan buku namanya Al-Balaghah Al-Wadhihah, dan filenya sudah kita share di grup. Silakan dibuka halaman 20. Di situ ada penjelasan tentang qawaid at-tashbih. Nah, kenapa kita langsung bahas qawaid tanpa membahas contoh-contoh yang ada di buku? Karena untuk mempersingkat waktu dan lebih mudah memahaminya, dan insya Allah kita akan ambil contoh dari luar buku. Kenapa? Karena kalau seandainya dibahas satu persatu contoh yang ada di buku, itu khawatir memakan waktu terlalu banyak dan juga sulit dipahami, karena bentuknya contoh yang ada dalam buku itu berbentuk syair. Khawatirnya susah dipahami. Orang Arab aja itu susah memahaminya, apalagi non Arab gitu yang bahasanya masih pas-pasan. Oke. Di situ dijelaskan di halaman 20 ada qawaid, dijelaskan bahwa tasbih adalah bayanu anna syai'an, penjelasan bahwa sesuatu atau lebih atau lebih dari satu benda atau lebih dari satu benda misalnya Zaidun, satu orang, kemudian kita bandingkan dengan siapa, dengan apa, kemudian atau misalnya tulab, itu banyak, lebih dari satu orang, bisa kita bandingkan, atau manusia bisa kita bandingkan dengan apa gitu. Jadi baik satu yang dibandingkan atau lebih dari satu. Syarakat, yang memiliki persamaan, yang memiliki kesamaan ghairaha, dengan selainnya, selain ini tadi, selain sesuatu itu. Fi sifatin, baik dalam satu sifat, au aktsar, atau lebih dari satu sifat. Atau lebih dari satu sifat. Jadi misalnya kita bandingkan Zaidun ka asadin, Zaidun seperti singa pada satu sifat, misalnya fi syaja'ah, ada satu sifat atau lebih dari satu sifat ini. Zaidun seperti singa dalam hal keberanian, atau lebih dari satu sifat, wal quwwah misalnya. Fi syaja'ah wa fi quwwah, dalam hal keberanian dan
kekuatan atau lebih dari 2, misalnya wasurah. Nah, dalam kecepatan lari misalnya. Nah, kita melakukan perbandingan ini Zaidun dengan Asad. Zaidun seperti singa dalam satu sifat syaja'ah, keberanian maupun lebih kekuatan dan kecepatan. Biadatin hiyal kaf, menggunakan ada namanya alat, yaitu sarana perbandingan, yaitu hiyal kaf, menggunakan huruf kaf. Kenapa kita gunakan huruf kaf? Karena kaf itu bermakna, artinya secara bahasa adalah seperti. Jadi au nahuha, atau semisalnya. Jadi atau semisal kaf ini yang sama dengan kaf. Au nahuha. Nahu seperti kaf ini, seperti mislu, nahu, shibhu, yumasilu, yushabihu, seperti itu. Malfudhan, baik itu kaf tersebut, seperti misalnya Zaidun ke Asadin, Syaja'ah, baik itu kafnya tertulis atau shibhunya tertulis, atau mislu misalnya diganti mislunya tertulis, au malhudah atau tidak tertulis. Nah, seperti itu, atau tidak diucapkan. Jadi bisa dipahami bahwa itu adalah tasbih, seperti itu. Karena ada namanya, nanti kita akan pelajari tasbih dimni. Di situ tidak ada tertulis jelas dan tidak tertulis atau tidak bisa tidak diucapkan huruf kafnya atau mislunya. Oke, nah, kira paham tentang kaidah yang satu ini. Kemudian kaidah berikutnya, arkanut tasbih arba'ah. Rukun tasbih itu ada 4. Yang pertama Zaidun tadi ya. Rukun tasbih itu ada 4. Yang pertama ada namanya musyabbah, yaitu di sini Zaidun, ini namanya musyabbah. Kemudian Asad, singa, ini namanya musyabbah. Musyabbah artinya yang dibandingkan, musyabbah bihi yang dibandingkan dengannya. Ini namanya taraf, wa yusammayani tarafai tasbih, namanya pihak yang dibandingkan atau bagian yang dibandingkan. Kemudian wa adatu tasbih, rukun yang ketiga ini adatu tasbih. Kemudian yang terakhir, rukun yang keempat, wajhus syabah. Jadi yang pertama adalah musyabbah, yang dibandingkan. Yang kedua yang dibandingkan dengannya. Yang ketiga ada tasbih. Yang keempat wajhus syabah. Itu adalah rukun tasbih. Ini adalah rukun-rukun tasbih: musyabbah, musyabbah bihi, ada tasbih, kemudian wajhus syabah. Kemudian perlu diperhatikan, wa yajibu an yakuna aqwa wa adhar fil musyabbah bihi minhu fil musyabbah. Perlu diperhatikan bahwa musyabbah bihi ini wajib lebih kuat sifatnya daripada musyabbah. Artinya sifat keberanian yang ada pada musyabbah bihi ini harus lebih kuat, harus lebih kelihatan, harus lebih tampak daripada musyabbah, daripada yang dibandingkan. Misalnya contoh lain, misalnya Zaidun, kalau bahasa Indonesia sering kita artikan misalnya fulanun seperti tiang tower dalam tinggi, karena tinggi gitu. Apakah
tiang tower itu lebih rendah daripada si Fulan, kan tidak. Jadi tiang tower itu harus benar-benar lebih tinggi karena dia musyabbah bihi di situ yang dibandingkan dengannya. Seperti itu. Oke, Anda kira paham? Jadi untuk tidak berlama-lama kita di sini, tidak bertele-tele, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.